Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Faizi, NIM 857535333 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah pengamatan, yaitu pada simbiosis makhluk hidup, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa simbiosis merupakan hubungan antara dua jenis makhluk hidup ataupun organisme yang berbeda yang hidup bersama secara erat. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam simbiosis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, simbiosis mutualisme yang merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang kedua, simbiosis parasitisme yang mana hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang lainnya mendapat kerugian. Dan yang ketiga, simbiosis komensalisme yang mana merupakan hubungan antara dua buah jenis makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang lainnya tidak mendapat keuntungan dan tidak mendapat kerugian. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah pengamatan secara langsung dalam membuktikan contoh dari masing-masing simbiosis tersebut. Itu merupakan salah satu contoh dari simbiosis mutualisme, yang mana simbiosis mutualisme yaitu merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, yang mana keuntungan dari kupu-kupu sendiri yaitu membantu proses penyerbukan nektar, sedangkan pada bunga yaitu membantu proses dalam penyerbukan. Nah, itu merupakan contoh dari salah satu simbiosis mutualisme. Nah, di sini terdapat salah satu simbiosis mutualisme, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, di sini terdapat hubungan antara makhluk hidup ikan dengan tumbuhan ataupun tanaman eceng gondok, yang mana ikan sendiri mendapat keuntungan dengan adanya eceng gondok yang dapat dijadikan sebagai bahan pakan alternatif, sedangkan eceng gondok sendiri yaitu dapat mendapatkan keuntungan dengan mampu bertahan hidup dan juga berkembang biak pada kolam ikan ataupun pada tempat tinggal ikan itu sendiri yang ada di sini. Di sini terdapat salah satu contoh dari simbiosis mutualisme, yang mana simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, di sini terdapat dua makhluk hidup yaitu semut dan juga tumbuhan kopi, yang mana pada semut sendiri yaitu mendapat keuntungan dengan adanya mampu bertahan hidup, berkembang dan tumbuh dengan dapat memakan madu pada daun tersebut, dan juga tumbuhan ataupun pada daun ini yaitu dapat memberikan keuntungan yaitu untuk menjaga hama ataupun kutu pada daun itu sendiri, yang nantinya dapat mengakibatkan tanaman ini menjadi mati ataupun layu. Ini salah satu contoh dari simbiosis parasitisme, yang mana seperti yang kita ketahui simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang lainnya mendapat kerugian. Nah, di sini hubungan pada simbiosis parasitisme yaitu pada putri malu dan inangnya, yang mana pada tanaman putri malu ini keuntungan yang didapatkan yaitu dapat berkembang biak secara lebih cepat, sedangkan inangnya yaitu dapat menjadi kerugian, yang mana dengan adanya putri malu yang tumbuh, dengan adanya tumbuhan lain ataupun tanaman lain yang tidak dapat berkembang dan tumbuh pada tempat tersebut. Di sini merupakan salah satu contoh dari simbiosis parasitisme. Seperti yang kita ketahui bahwa simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang lainnya mendapat kerugian. Di sini contoh dari simbiosis parasitisme yaitu terdapat pada pohon ataupun tanaman benalu dan inangnya. Nah, di sini
pohon benalu ataupun tanaman benalu tersebut yaitu mendapatkan keuntungan dengan adanya tumbuhan tersebut mampu bertahan hidup dan berkembang pada pohon yang ditumpanginya. Nah, begitupun dengan inangnya. Inangnya di sini mendapat kerugian. Kerugiannya yaitu bagaimana? Yaitu dengan adanya pohon ataupun tumbuhan pada benalu yang menumpangi terhadap inang tersebut. Nah, disinilah salah satu contoh dari simbiosis parasitisme. Di sini terdapat salah satu contoh dari simbiosis parasitisme, yang mana seperti yang kita ketahui, simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu mendapat keuntungan dan yang lainnya mendapat kerugian. Dan di sini dapat kita ketahui adanya contoh dari simbiosis parasitisme yang terjadi pada tanaman ataupun pohon mangga, dan juga dengan adanya makhluk hidup yaitu kutu berkaki ataupun dapat disebut dengan hama pada tanaman ataupun pada tumbuhan. Nah, di sini kutu berkaki ini ataupun hama pada tumbuhan ini mendapat keuntungan dengan adanya dapat menghinggap ataupun dapat menempel pada daun tanaman ataupun pohon mangga ini. Sedangkan pohon mangga ini mendapat kerugian daun yang menjadikan tanaman ini menjadi layu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa daun ini layu dengan adanya hama ataupun kutu yang terdapat pada tumbuhan ini. Nah, di sini terdapat salah satu contoh dari simbiosis parasitisme, yang mana simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu mendapat keuntungan dan yang lainnya mendapat kerugian. Nah, di sini contoh dari simbiosis parasitisme yaitu pada tanaman ataupun tumbuhan jeruk limau dan juga pada lalat. Nah, keuntungan yang didapatkan pada lalat ini yang mana mampu berkembang dan bertahan hidup untuk dapat bertelur pada tumbuhan atau tanaman jeruk limau ini. Sedangkan tanaman ataupun tumbuhan jeruk limau ini mendapat kerugian dengan adanya lalat yang bertelur pada tanaman ini, dan yang nantinya pohon ataupun daun jeruk ini akan layu dan juga mati lama-kelamaan. Di sini terdapat salah satu contoh dari simbiosis parasitisme, yang mana seperti yang kita ketahui, simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu mendapat keuntungan dan yang lainnya mendapat kerugian. Nah, di sini adanya hubungan makhluk hidup yaitu antara manusia dengan nyamuk, yang mana nyamuk sendiri mendapat keuntungan dengan adanya darah yang dapat dihisap oleh makhluk itu sendiri. Darah yang dihisap biasanya seperti yang telah kita lihat seperti ini, yaitu pada manusia. Sedangkan manusia sendiri mendapat kerugian dengan adanya rasa gatal yang dialami pada saat nyamuk tersebut menempel pada kulit manusia. Tempat tinggal yaitu pada hewan ayam tersebut. Nah, sedangkan ayam ini mendapat kerugian, yang mana hewan ini pada ayam merasa gatal dengan adanya kutu yang terdapat pada ayam tersebut. Ini merupakan salah satu contoh dari simbiosis komensalisme, yang mana simbiosis komensalisme di sini merupakan adanya hubungan antara makhluk hidup, yang satu mendapat keuntungan, yang satu tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak dapat dirugikan. Nah, simbiosis komensalisme yang di sini merupakan hubungan antara pohon mangga dan juga tanaman anggrek, yang mana dapat kita lihat bahwa tanaman anggrek di sini dapat hidup dan tumbuh pada pohon mangga di sini, tetapi pohon mangga ini tidak dirugikan dan juga diuntungkan. Di sini ada salah satu contoh dari simbiosis komensalisme, yang mana seperti yang kita ketahui,
Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang lainnya tidak dirugikan dan tidak mendapat keuntungan. Salah satunya yaitu pada pohon ataupun tanaman kecipir ini, yang mana tanaman atau tumbuhan kecipir ini yaitu tumbuh dan merambat pada pohon pisang. Nah, di sini pohon atau tanaman kecipir ini mendapatkan keuntungan dengan adanya rambatan yang dapat merambat ke tumbuhan lain. Sedangkan pada pohon pisang ini tidak mendapat kerugian, yang mana seperti yang kita ketahui, pohon pisang ini tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Di sini terdapat salah satu contoh dari simbiosis komensalisme, yang mana merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang lainnya tidak mendapat keuntungan dan tidak dirugikan. Nah, di sini terdapat salah satu contoh dari simbiosis komensalisme, yaitu pada tumbuhan paku dan juga pada tanaman ataupun pada tumbuhan cincau, yang mana di sini tumbuhan paku ini mendapat keuntungan dengan adanya dapat bertahan hidup untuk tumbuh dan berkembang dengan menumpang pada pohon ataupun pada tumbuhan cincau ini. Tetapi tumbuhan cincau ini tidak mendapat kerugian dan juga tidak mendapat keuntungan. Baik, sekian pengamatan yang telah saya lakukan, yang mana dapat disimpulkan bahwa simbiosis merupakan hubungan antara dua jenis makhluk hidup ataupun organisme yang berbeda yang hidup bersama secara erat, yang mana telah saya lakukan pada sebuah pengamatan dari masing-masing contoh simbiosis tersebut, yaitu pada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan juga simbiosis komensalisme, yang mana masing-masing simbiosis tersebut mempunyai perbedaan yang dapat kita ketahui. Nah, dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan, semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua. Sekian pengamatan yang telah saya lakukan. Mohon maaf selebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.